Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, kalau kita bahas kitab tauhid ini di bab yang 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 itu menyangkut hal-hal yang bersifat spiritual. Ada 7 bab di situ ya. Jadi menyangkut hal-hal yang bersifat spiritual itu adalah kaitannya dengan kekuatan spiritual, kekuatan rohani. Misalkan saja bab yang akan dibahas itu bab 31 mengenai mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan mencintai Rasul. 32 masalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 33 bab majaa fit tawakkuli, dalam masalah tawakal itu dibahas. 34 al-amnu min makrillahi wal kunutu min rahmatillahi, orang tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah dan orang tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. 35 as-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdirnya Allah. 36 babu maja'a firya, masalah riya. Yang 37 iradatul insan bi amalihi dunya, ibadah yang motivasinya untuk mencari dunia. Nah, sekarang kita bahas yang 31 yang saya sebut sebagai kekuatan spiritual tadi, keimanan manusia. Dan ini kekuatan, bukan kelemahan. Apa itu? Mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dalam kitab ini diterangkan wa aslul a'mali kulluha huwa al-mahabbah. Asal atau dasar dari semua gerakan manusia itu karena ada rasa cinta. Ini membahas mengenai cinta. Jadi cinta itu adalah bisa menggerakkan manusia. Tadi subuh, sebelum subuh kita bergerak ke masjid, itu karena ada rasa cinta. Nanti di rumah mungkin bergerak kemana itu, karena ada mahabbah, ada rasa yang dicintai tadi. Maka di kitab ini ditulis aslul a'mal kulluha huwa al-mahabbah. Asal usul dari semua gerakan manusia, mobilisasi manusia itu kesana kemari karena ada rasa cinta. Kemudian dilanjut ya, fal insan la ya'malu illa lima yuhibbu. Orang itu tidak bergerak kemana-mana kalau tidak ada rasa yang dicintai. Nah, itu. Oh, kalau begitu cinta ini bisa menggerakkan. Jawabannya iya, menggerakkan orang kesana kemari itu dan sebagainya. Dengan di sini cucunya di Lamongan kangen, bergerak apa enggak? Nah, ada rasa cinta. Ya, orang rumahnya jauh dari Almanar, tapi karena ada rasa cinta, begitu menjelang subuh datang ke sini. Energi. Kemudian fal insan la ya'malu illa lima yuhibbu, imma li janbi manfaatin aw li daf'i madharatin.
gerakan manusia ke sana kemari itu dimotivasi oleh dua. Satu, dia ingin sesuatu, ya. Tadi kenapa dari rumah kok ke sini? Ingin sesuatu. Ya, nanti dari rumah kok ke pasar, ada keinginan sesuatu. Atau lijanbi manfaatin au lidaf'i madharatin. Atau karena ingin menolak madharat. Saya tidak kepingin ini, tidak kepingin ini, tidak kepingin ini. Jadi orang itu cuma dua, kepingin ini, dan tidak kepingin ini, ya. Fa idza amila syai'an fa innahu li hubbu. Kalau dia berbuat sesuatu karena ada yang dicintai, imma li dzati. Ada kalanya yang dicintai itu apa? Bendanya, barangnya. Ta'am au li ghairihi kadawa, ya. Orang dari rumah datang ke apotek. Kenapa? Ada yang dicintai, dapat sesuatu, kepingin sesuatu, apa? Beli obat. Pagi-pagi atau sore-sore, malam hari, gerimis, belum makan, perut lapar. Di sana ada anaknya, putranya itu yang cerita, "Mah, di sana loh ada rawon enak." Budal enggak? Enggak, ya wes kaya. Berarti kakak seneng rawon. Jadi ada kalanya yang dicintai itu begitu. Nah kemudian secara garis besar dicintai itu karena ada dua faktor. Orang cinta itu karena dua faktor. Pertama diterangkan al-qismul awal mahabbatun ibadah. Ada rasa cinta itu yang faktornya karena ibadah kepada Allah, ya, mencintai Allah, ya. Itu namanya ibadah. Lalu bisa bergerak dari rumah ke masjid, ya, dari rumah ke Mekah, ya, menabung, ya. Itu karena ibadah, ya. Cinta bergerak, tapi kemudian faktornya karena ibadah. Kalau ibadah tustaujabu au tujabu lahu at-tadallul wa ta'lim wa ta'zim. Kalau sudah mencintai Allah dan itu aspeknya ibadah, saya ulangi, cinta karena aspeknya ibadah, itu karakternya dua. Tadallul, merendah-rendahkan diri, wa ta'zim, mengagungkan. Jadi kalau jenengan saya ini sholat, itu sebenarnya tadallul, merendah-rendahkan diri kepada Allah. Sekaya-kayanya orang, kalau orang itu sholat bisa meresapi dan memahami ini, maka dia tadallul, merendahkan. Tidak ada artinya, ya Allah, kekayaan ini dibanding kekuasaanmu. Saya sekaya-kayanya bisa dimatikan sesaat. Nah begitu loh, ya. Sekuat-kuatnya orang, segagah-gagahnya orang, ya, sepinter-pinternya orang, kalau dia tadallul, merendahkan diri kepada Allah, itu memahami seperti itu, wa ta'zim, dan mengagungkan. Jadi ada cinta faktornya karena ibadah. Yang kedua, cinta itu yang mananya tidak ibadah, ghairul ibadah, laisat bi ibadah, tidak termasuk bagian dari ibadah. Apa? Orang tua mencintai anak, istri mencintai suami, orang mencintai harta benda, itu tidak aspek ibadah. Tapi yang dibahas di dalam kitab ini bab 31, perbandingan antara Allah yang dicintai, antara Nabi yang dicintai dengan harta benda. Kira-kira manusia itu lebih cinta mana? Cinta kepada Allah apakah cinta kepada harta benda? Jawabannya apa kedua-duanya? Pembagiannya gimana? Ya. Maka dalam kitab ini jenengan dan saya disuruh bahas surat Al-Baqarah ayat 165, ya. Nah, nanti itu ada kata-kata cinta, Al-Baqarah 165 itu, ya. 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 Bentar.
salah ini tulisannya ini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Jadi Al-Baqarah 165, mohon maaf salah nyebut tadi ya. Ada bahasa Indonesianya? Kalau tidak ada saya baca sendiri bahasa Indonesianya. Oh, enggak ada mic-nya ya. Saya ulangi, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain daripada Allah sebagai tandingan-tandingan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Coba diulangi lagi, monggo. Dan jadi mencari tandingannya Allah. Ini bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa jabatan, bisa apa saja. Bahkan bisa dirinya sendiri. Nah, jadi bisa benda, bisa barang, bisa orang, bahkan bisa dirinya sendiri. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain dari Allah sebagai tandingan-tandingannya Allah. Ya. Selanjutnya, sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. coba jangan perhatikan, mereka mencintai sebagaimana cintanya kepada Allah. Itu maksudnya apa? Mencintai yang saya sebutkan tadi, di antara manusia menjadikan tandingan dan dia mencintai tandingan tadi, bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa jabatan, bisa dirinya sendiri, mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Apa maksudnya sebagaimana itu? Sama. Cinta itu bisa dibagi dua enggak? 50% 50%. Bisa. 50% untukmu, 50% untukmu. Bisa kalau adil. Bisa aja, Ustaz. Ajak sembrono sampean. Jadi ayat ini menerangkan di antara manusia ada menjadikan selain daripada Allah sebagai tandingan Allah, mencintainya sebagaimana mencintai. Itu posisinya sama. Itu saja menurut penjelasan di beberapa tafsir belum merupakan representasi daripada orang yang beriman. Nah, jangan perhatikan. Orang yang beriman gimana mestinya? Monggo. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Apa tadi? Bahasa Indonesianya? Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sangat besar Cintanya kepada Allah. berarti mencintai Allah, mencintai Rasulullah dibandingkan mencintai yang lain besar mana? Cintanya kepada Allah. Berapa persen? 90. 90%, 10%? 90. 100%. Kalau 100% mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai yang lain gimana? Sisanya. Tidak uman. Ya. Saya ulangi pakai bahasa yang sederhana. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang yang menyembah selain dari Allah sebagai tandingan-tandingannya. Mereka mencintai tandingan sebagaimana mencintai Allah. Tapi orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sangat amat cintanya kepada Allah. Beda itu bahasanya. Isim tafdil, nanti tanya Ustaz Sa'roni. Tafdil itu dilebihkan. Ya. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama tadi sama. Yang sama itu belum merupakan bagian dari orang beriman, tapi orang beriman itu sangat amat cintanya kepada Allah.
Ya, begitu. Walau yaral ladzina dzalamu idz yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Terus bahasa Indonesianya, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah. orang zalim itu bisa maknanya orang syirik, karena zalim itu maknanya ada 3. Satu, menzalimi Allah, itu a'zamuz zulm, zalim yang paling besar. Gimana menzalimi Allah? Haknya Allah tidak dikembalikan kepada Allah, zalim teman. Zalim sampai itu kepada Allah. Kok bisa mas? Nah itu haknya Allah nggak diberikan. Apa haknya Allah itu? Hak untuk diibadahi, hak untuk dicintai. Dalam hal ini hak untuk dicintai tidak dikembalikan kepada Allah. Tak potong dulu ya. Sayyidina Umar itu pernah ngomong tapi salah, ditegur sama Nabi. Ngomongnya begini, jangan titeni ya. Ini bahasa Arab, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Nabi, sungguh engkau ini aku cintai dari segala-galanya kecuali aku mencintai diriku sendiri. Maksudnya? Mencintai Nabi. Ya, ini kemungkinan jenengan tadi bangunnya terlalu malam itu kira-kira itu ya. Ya. Pakai bahasa Indonesia saya ulangi, Nabi, sungguh engkau ini aku cintai dibandingkan segala-galanya kecuali aku mencintai diriku sendiri. Maksudnya mencintai dirinya nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Perhatikan, wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Demi Allah engkau ini aku cintai dari segala-galanya kecuali aku mencintai diriku sendiri. Maksudnya mencintai dirinya terlebih dahulu baru mencintai. Halo? Oleh Nabi tidak boleh. La ya Umar, tidak begitu. Hatta akuna habbu ilayya min nafsik, sampai aku ini Muhammad dicintai, kamu cintai daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, berarti mencintai Rasulullah yang apa? Yang utama. Orang Islam itu. Nanti di dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah itu ada judul Kaifa nuhibbu Waha wa Rasulahu. Bagaimana kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Jenengan dan saya jangan sampai ada orang lain salah paham. Ngaji di Al-Manar itu tidak mencintai Rasul. Ya, maulidnya Rasul dibiarkan aja sepi masjid, tidak mencintai. Bukan itu. Ya. Nah, Sayyidina Umar tadi ngomong begitu, ditegur sama Nabi. La ya Umar, tidak begitu. Sampai aku ini aku mencintai dibandingkan dengan kamu mencintai dirimu sendiri. Baru Sayyidina Umar merubah kata-katanya. Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Dengan kalau bisa titen, yang pertama tadi illa min nafsi, yang kedua hatta min nafsi. Ya. Nabi, sungguh engkau ini, yang kedua, sungguh engkau ini aku cintai ya dari segala-galanya termasuk aku mencintai terhadap diriku sendiri. Berarti mencintai Rasulullah dan mencintai Allah nomor berapa? 1, baru mencintai dirinya sendiri dulu. Kenapa kok tidak boleh mencintai dulu dirinya dulu terlebih dahulu? Karena diri manusia itu ada macam-macam. Ada nafsu, ada akal, ada okol, ada inilah. Kalau itu dicintai ke sini nanti bisa mengalahkan syariat, gitu loh maksudnya. Tapi kalau mencintai Allah, mencintai Rasulullah terlebih dahulu, berarti yang dimenangkan syariat, bukan dirinya sendiri. Terus Nabi membaca ayat Al-Quran, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan umat Islam terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang ibu-ibu saya tanya, caranya mencintai Rasulullah gimana? Caranya mencintai Rasulullah? Kalau
memuji-muji Nabi itu mencintai Rasulullah apa enggak? Menurut tauhid malah enggak, karena Rasulullah enggak suka dipuji-puji. Bab 19 sudah saya terangkan. Ini bab 31. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian memuji-muji aku sebagaimana orang Nasrani memuji-muji Al-Masih. Kebablasan. Saya tanya jenengan, orang Nasrani memuji-muji Al-Masih, kata Rasulullah, kebablasan. Apa betul orang Nasrani itu meyakini Nabi Isa itu menghapus dosa bagi mereka? Iya apa tidak? Iya. Dua pertanyaannya. Apakah orang Islam boleh meyakini Nabi Muhammad itu menghapus dosa? Tidak. Berikutnya, apa ada orang Islam yang meyakini Nabi Muhammad itu menghapus dosa? Bentuknya dikemas dalam nyanyian. Saya sudah pernah omongkan. Nasyid, qasidah. Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunu, wassalamu alaik. Ada enggak Pak? Sampai ini saya enggak apal. Apa maksudnya? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Saya menemukan hadis Nabi Muhammad itu dawuh, namanya salah satunya ditulis ismi fit Taurat al-Mahi. Nama saya di Taurat itu oleh Allah ditulis al-Mahi, menghapus. Nah, apakah Nabi itu menghapus dosa ataukah Nabi itu menghapus berhala? Jawabannya berhala, tapi dadi nyanyian menjadi menghapus apa? Dosa. Hulu, berlebih-lebihan terhadap Nabi. Ya, hulu. Banyak keterangan begitu itu. Nah, dianggap tidak mencintai. Justru yang termasuk taklim begini bagian daripada mencintai Allah dan mencintai Rasulullah itu. Nah, berikutnya. Sekarang kita ini diuji oleh ayat. Seberapa kita itu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Maka di dalam kitab ini yang dibahas berikutnya adalah surat 9 ayat 24. Surat apa itu? A9. At-Taubah. Ya. Bagaimana kata surat At-Taubah tentang 24 berkaitan dengan cinta? Hampir kitab tauhid itu menulis mengenai ayat ini berkaitan dengan masalah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Nanti dengan yang niteni itu ada berapa poin yang dicintai dalam ayat ini. Saya bacanya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Sampai di situ dulu. Monggo bahasa Indonesianya. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Sampai di situ. Ada berapa poin, Pak? 8 itu kalau dibagi 2 menurut jenisnya, menurut kategori ya jenisnya bisa menjadi berapa dan berapa yang disebutkan di dalam ayat itu. Karena 6 dengan 2 juga 8, 7 sama 1 juga 8, 3 sama 5 juga 8. Ini berapa dan berapa yang dibaca tadi? Coba saya bacanya lagi bahasa Indonesianya. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu,
keluargamu, ya, harta benda yang kamu kumpulkan, perdagangan yang kamu takut rugi, rumah tempat tinggal yang kamu sangat cintai. Jadi berapa dan berapa? 5 dan 3. 5 dan 3. Yang 5 itu menyangkut manusia, yang 3 itu menyangkut harta benda. Siapa yang 5 menyangkut manusia? Bapak, anak, saudara, istri. Suami boleh nggak suami? Iya. Kalau ini yang diajak bicara istri, berarti maksudnya suami. Kemudian keluarga. Yang menyangkut harta benda, ya, harta benda yang kamu kumpulkan, terus perdagangan yang kamu takut rugi, terus tempat tinggal, rumah tempat tinggal yang sangat kamu sukai. Itu boleh dicintai nggak? Boleh. 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 Cinta biasa, cinta sekonyong-konyong, cinta biasa. Loh, coba Allah itu harus ngurusi begini. Sekarang itu dunianya sudah kayak begini, yang menjadi kebanggaan manusia itu harta benda, salah satunya. Harta benda. Perdagangan yang kamu takut rugi, bisa jabatan, bergengsi. Rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Zaman Rasulullah dawuh pakai ayat ini, menerangkan ayat ini. Bisnis di bidang properti itu belum ada. Tapi sekarang orang punya rumah itu menjadi gengsi-gengsian, bukan hanya sekedar fungsi daripada rumah. Hai jenengan saya, ya, ketika penghasilannya biasa-biasa saja, hidup di kampung, kalau ada mobil lewat itu bisa yang satu gantian berhenti dulu. Ketika hidup di kampung, ya, penghasilannya biasa-biasa saja. Tapi begitu penghasilannya naik bisa 20 kali lipat. Asalnya cuma 10 juta, sekarang menjadi 150 juta. Mau nggak hidup di kampung kayak tadi itu? Pindah nanti? Pindah nang Sukodono. Itu manusiawi. Tapi Rasulullah menerangkan ini itu sebelum dunia itu dikuasai oleh kekuatan ekonomi kayak begini. Tapi ketika orang mencintai 8 perkara tadi, lebih tinggi, lebih banyak daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Monggo terusnya. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya. Nah, kalau 8 itu tadi, anak, istri, keluarga, harta benda, jabatan, perdagangan, rumah tempat tinggal, lebih dicintai. Cinta tadi kan bisa menggerakkan manusia kan, ya, bisa menyemangati manusia. Kalau itu semuanya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulullah dan perjuangan, endingnya, akhirnya, monggo. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Ya, tunggu saja masa kehancurannya. Ini jenengan walaupun bukan politisi, coba tak tanya, penyakitnya bangsa dan negara kita sekarang ini apa? Kronis. Korupsi kan? Itu korupsinya sampai puluhan ribu apa puluhan juta apa? Berarti sampai ini pengamat sosial politik ini semuanya nih. Rokabe. Saya pernah ngomong itu, orang yang mencintai harta benda 8 tadi lebih daripada cintanya kepada Allah. Menurut kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, itu namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Apa Bu? Syirik dalam bercinta. Syirik dalam ini bahas cinta-cintaan. Loh iya memang ada. Mencintai dunia yang 8 kategori saja, kategori itu tadi lebih tinggi, lebih berat daripada cintanya kepada Allah. Itu namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta.
Kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah itu ada anwa'us syirkil akbar, macam-macam dari syirik besar. Ini dimasukkan. Termasuk asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Maksudnya apa? Mentaati pemimpin, mentaati orang tua, mentaati ustadz, mentaati kiai, mentaati siapa saja lebih daripada taatnya kepada Allah dan Rasulullah. Itu namanya asyirku fit ta'ati. Ini sekarang asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Kalau mencintai dunia tadi boleh, tapi ini mencintai lebih daripada itu. Maka tunggu saja masa kehancurannya. Ada enggak negara itu bangkrut gara-gara banyak orang korupsi? Nah, sekarang saya tanya, saya tak buat statement. Kalau menurut jenengan gimana? Rusaknya tatanan masyarakat bangsa dan negara itu karena syirik kepada Allah. Benar enggak? Halo? Rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara itu karena syirik. Betul? Jangan bisa menyebutkan bahwa itu betul kalau pikiran kita tentang syirik itu bukan hanya sekedar patung disembah-sembah. Enggak. Kalau patung disembah-sembah itu syirik zaman dulu, Mas. Ini syirik dalam bercinta, halus. Nah, Bu, ini ada kata-kata bagus. Pakai bahasa Indonesia dulu. Ketika ada perahu di atas air, bahaya apa tidak? Sebenarnya gak tahu perahu ya. Kalau ada perahu di atas air, bahaya apa enggak? Enggak. Dibalik. Kalau ada air di dalam perahu, kata jamaah yang di Sidoarjo itu tanya, Ustadz, air di dalam perahu itu apa sama dengan ikan di dalam kolam? Lain. Kalau ikan di dalam kolam itu caranya melihat ikan di dalam kolam gimana? Tenangkan dulu airnya sebening. Kok apal sampai? Jadi kalau ada air, perahu di dalam air itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau ada air di dalam perahu. Ada terusnya, Pak. Adanya orang Islam di dunia itu bukan sesuatu yang aneh dan tidak bahaya, karena dunia isinya manusia, salah satunya orang beriman. Yang aneh dan bahaya itu ketika dunia di dalam hatinya umat Islam. Nah, bahasa Arabnya laisa minal khatar ay yakuna safinatu fil ma'i. Tidak bahaya kalau ada perahu di dalam air. Walakinnal khatar ay yakuna al ma'u fi safinati. Yang bahaya itu kalau air di dalam perahu. Terusnya, wujudul mu'min fid dunya ghairu muskilah. Adanya orang Islam di dunia itu bukan aneh. Memang dunia itu isinya umat manusia, termasuk di dalamnya orang Islam. Walakinnal muskilah an takuna dunya fi qalbil mu'min. Dan termasuk yang aneh dan bahaya jika dunia berada di dalam hatinya umat Islam. Nanti penjelasan ini akan diulangi di bab 37. Bab 37 itu iradatul insan bi amalihi dunya minasyirki. Ibadah tapi niatnya untuk mencari dunia. Saya ulangi, ibadah niatnya untuk mencari dunia. Mohon maaf, tak kasih contoh, tapi saya tidak menerangkan itu panjang lebar. Pak, Bu, kenapa kok sholat malam terus ini? Pak, kolesterol saya itu tinggi, makanya tak sholat malam terus. Jadi sholat malam niatnya menurunkan, boleh nggak? Itu menyalahi akidah. Tapi di masyarakat pikiran begitu ada nggak? Maka perlu ngaji tauhid. Bukan karena saya yang ngajar, enggak. Contoh yang kedua, Pak, Bu, kenapa jenengan kok rajin poso Senin Kemis? Jawabannya,
tarasa-rasana klambiku lho sesek kabeh mangkane tak ge poso. Ada? Banyak apa sedikit? Orang yang ikut ngaji? Nah. Serius itu Pak. Dan banyak orang keceplosan itu. Coba hadisnya Nabi yang mensunahkan puasa Senin Kemis, salat malam, Quran, wa minal laili wa tahajjud diniatkan untuk mencari dunia. Coba. Ya, hadhihi hiya martabatun dani'atun. Itu martabatnya rendah orang di hadapan mata Allah. Kok iso ibadah niatnya untuk mencari dunia itu? Padahal dunia itu enggak dipakai nantinya kalau orang itu mati. Loh, di situ. Ini tauhid, iman sama Allah itu sampai di situ, syahadat itu. Ya. Nah, di situ. Maka mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Allah itu maknanya orang bisa beribadah kepada Allah, mencintai Rasulullah itu maknanya beribadah menurut yang diajarkan oleh Nabi. Sebelum dilanjut, ada yang ditanyakan? Oh tidak ada, ya sudah. Wabillahi taufik wal hidayah. Begitu ya. Coba sekarang saya minta jenengan buka surat Al-Baqarah 35 kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah. Surat apa tadi? Yeah. Kalau salah cari yang lain lagi. Oh ya, tidak salah. Ini kenapa kok saya merujuk ayat ini ya? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Bahasa Indonesianya? Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat beberapa makanan. Tak potong dulu. Itu maknanya bapak kita dulu, Nabi Adam, di mana tempatnya? Di surga. Diberi fasilitas enggak sama Allah? Disuruh makan enggak? Kira-kira dimakan 7 keturunan habis apa enggak? Ada larangan? Lanjut terjemahnya. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Dalam bahasa lain tidak boleh mendekati pohon itu. Pohon apa itu? Di ayat ini enggak diterangkan pohon apa, tapi di surat yang berbeda ya diterangkan syajaratul khuldi. Pohon khuldi. Ya. Yang memberi nama itu pohon khuldi siapa? Loh, Allah. Ya benar aja karena sampai tidak kenal iblis ya. Yang memberi nama bahwa ini pohon khuldi itu iblis. Hadhihi syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Adam, ini pohon khuldi. Maksudnya apa? Pohon keabadian. Maksudnya ente kalau makan pohon ini semakin abadi di surga. Kata siapa? Iblis. Berarti iblis ini memberi keterangan palsu enggak? Bohong enggak? Nah sekarang saya tanya, apa ada orang 2025 itu menerima keterangannya iblis lalu diikuti? Ya sih ditangkap KPK itu yang salah dia. Kenapa konangan kan begitu kan? Coba enggak konangan, ditangkap enggak kira-kira? Enggak. Wong konangan ana backingnya gak iso ditangkap kok ya kan. Ini ayat ini jenengan baca itu bukan sekedar riwayatnya gini-gini, enggak. Bapak kita itu dulu diberi fasilitas surgawi, apa saja disuruh makan kecuali satu. Dari mana kok kita bisa tahu satu? Itu bahasa Arabnya ada asy-syajarah, ada alif lamnya. Kalimat bahasa Arab yang ada alif lamnya namanya ma'rifat. Kalau ma'rifat namanya tertentu, iki tok, yang lain enggak. Nah, lalu Nabi Adam, bapaknya manusia, tergoda enggak sama omongannya iblis tadi? Didekati enggak?
Diusir nggak? Diusir. Maksudnya siapa saja kalau masih sadar bahwa kita itu anak cucunya Adam, ada kemungkinannya tergoda gara-gara harta benda. Bisa diusir nggak? Bisa. Nah, itu provokasinya iblis. Itu bukan hanya sekedar kita baca, oh pernah terjadi begini-begini. Enggak, kita harus mengambil pelajaran moral. Kalau bapak kita dulu jatuh tidak terhormat gara-gara makan buah khuldi tadi yang dianggap abadi, maka sekarang yang BCI setan dan BCI iblis kepada para koruptor itu seperti itu. Ente kalau dapat 2 miliar, 3 miliar semakin bergengsi, kan begitu kan? Rumahnya bisa ganti, mobilnya bisa ganti, terus gak bahaya tau. Ya, ini loh Pak. Jadi cinta itu bisa dimainkan macam-macam. Kalau cinta itu kita mainkan secara proporsional menurut syariat, jadinya produktif beribadah. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mengikuti sunnahnya Nabi, mencintai Allah, beribadah. Tapi kalau cinta itu dimainkan untuk mencintai duniawi melebihi cintanya kepada Allah, itu namanya bisa menjatuhkan harkat dan martabatnya manusia. Ini kita membahas mengenai cinta. Makanya jangan dapat istilah asyirku fil mahabbati. Syirik dalam apa tadi? Bercinta. Kemudian ada keterangan lagi di hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari Muslim, ya. Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 16, Muslim menulis dalam hadis nomor 43. Kok apal? Nggak apal, di sini sudah ditulis, ya, tinggal baca tok. Apa kata Rasulullah? Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang orang itu kalau bisa memahami dan mengerti tentang 3 perkara, orang itu bisa merasakan nikmatnya iman, ta'mul iman, ladzatul iman. Tak kasih perbandingan dulu sebelum ini. Mohon maaf Pak Guru, Bu Guru. Kalau ada Pak Guru menerangkan kepada muridnya, anak-anak ternyata duren itu enak. Iya tak Pak Guru? Iya. Coba tak tuliskan ya. Duren itu adalah buah-buahan yang harganya mahal, ada kulitnya ada durinya, itu namanya durian. Pak gurunya bilang gitu, ditulis. Pak guru jadul zaman dulu, 50 tahun yang lalu. Rasanya durian itu anak-anak tulis manis, ada gurihnya sedikit. 2, kalau dimakan oleh seseorang lalu orang itu habis makan durian gelegeen. Apa gelegeen itu bahasa Indonesianya itu? Sendawa. Bisa berbau apa? Durian. Kalau caranya Pak Guru itu menerangkan rasanya durian dengan cara begitu di papan tulis, Pak gurunya berdiri, apakah muridnya bisa merasakan nikmatnya durian? Nggak bisa. Caranya gimana? Tukokno duren suruh ngicipi. Oh ternyata rasanya duren itu begini, nikmat. Sudah ngicipi semuanya. Nah ini jenengan dituntun dengan hadis. Ternyata iman itu ada nikmatnya, ada rasanya, halawatul iman. Dalam hal ini kata Rasulullah ada 3 poin. Apa orang itu bisa merasakan nikmatnya iman? Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu meletakkan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah lebih dicintai dari yang lain-lain. Jadi letakkan dulu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, ya, yang lebih utama daripada yang lain-lain. Pertama, ya. Sehingga segala sesuatunya diukur dengan itu. Orang jadi selamat, tidak ada beban di dalam hidup gitu ya, karena dia mencintai Allah. Tapi kadang-kadang mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu dicemooh orang, tapi nggak usah direken. Orang udah betul-betul udah baik-baik, udah mencintai Allah tapi dicemooh, ya.
Dua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Cinta kepada seseorang atau tidak cinta kepada seseorang itu semata-mata pertimbangannya Allah, bukan pertimbangan manusia. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu wa hum minhu kama yakrahu ayyukhdhafa fin nari. Ya. Jadi yang ketiga, dia tidak suka, dia benci dikembalikan kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dari neraka, dari kekafiran tadi, sebagaimana dia tidak suka, dia benci untuk dicampakkan di neraka. Jadi harus ada ikhtiar, berusaha sungguh-sungguh supaya tidak dimasukkan dalam kekafiran kembali, karena dia sudah masuk dalam Islam. Saya rasa inilah yang disebutkan berkaitan dengan mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillah. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, tapi kalau di sini nggak boleh berbeda pendapat ya. Mencintai Rasulullah itu bukan memuji-muji Nabi, tapi mengikuti apa yang disyariatkan. La ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Ya sudah, pakai itu aja ya. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ayyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.